Afa aminu makrallah. Apakah mereka penduduk-penduduk negeri-negeri tersebut, ya termasuk kita Indonesia ini ya, sekarang saat ini, merasa aman dari makr. Makar itu makar, diartikan makar. Makar itu ya tipu muslihat, rencana jahat. Tapi yang dimaksud makar Allah di sini adalah azab Allah. Ya, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita membahas Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 sampai 100. Ya, sebenarnya ada ayat yang kita lompat, tapi ayat itu sudah pernah kita bahas dalam surat-surat lain sebelum Al-A'raf, yaitu mengenai kisah para rasul. Ya, ada kisah dua anak Adam, ada Fir'aun dan Musa, ya, kemudian kaum Ad. Maka kali ini langsung ayat 96 sampai 100. Esensi dari ayat ini bahwa haram merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa aman. Ya. Apalagi orang merasa aman karena dia merasa turunan Nabi, gitu ya. Atau dia sudah merasa orang yang terbaik. Ini tidak ada jaminan, gitu ya. Coba kita lihat ayat pertama, ayat 96. Ini berupa janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh." Andai kata atau jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, maka kami pasti akan membuka alaihim, atas mereka, barakati minas sama, berkah-berkah dari langit wal ard, maupun dari bumi. Ya. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran. Nah, ini kita nggak tahu, wallahu a'lam, sama persis dengan negeri kita ini ya, gitu ya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Oleh karena itu kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Nah, ini ayat pertama dalam bahasa ini, ayat 96. Ya, ayat ini sebelumnya ada ayat lain bahwa yang menyatakan bahwa umat-umat terdahulu itu karena sikap mereka terus-menerus dalam kekafiran, maka mereka akan merugi baik di dunia maupun di akhirat, karena akan diazab, akan diazab oleh Allah. Namun
Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kiamat dan sebelum mereka mati masih membuka pintu-pintu tobat. Nah, sehingga Allah menyatakan andai kata, itu tadi ya. Kalau berfirman, walau anna ahlal qura, seandainya, jikalau, sekiranya, itu walau itu penduduk suatu qura. Nah, di sini qura itu jamak dari karya. Itu beberapa negeri di Jazirah Arab pada waktu itu, seperti Makkah, Taif dan lain-lain. Andai kata mereka ini yang mendustakan ayat-ayat Allah ini, yaitu seperti orang kafir Mekah, Taif dan sebagainya, aman, mereka beriman billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman juga kepada Rasulnya Muhammad SAW, wa biliqa'illah, juga mereka beriman bahwa mereka akan bertemu dengan Allah, wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka juga beriman kepada janji terhadap orang yang beriman, yaitu janji surga, wa'id, janji bagi orang kafir yaitu ancaman neraka. Kalau mereka beriman itu, kemudian ditambah bertakwa. Nah, bertakwa di sini secara umum menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan larangan Allah, jangan menyekutukan Allah. Nah, kalau mereka ini bertakwa, menghindari kesyirikan, menghindari kemaksiatan, terutama adalah kemaksiatan kepada Rasulnya Muhammad SAW, membangkang terhadap Rasul, maka pasti Allah akan membuka pintu-pintu rahmat dan berkah. Ya, nyatanya seperti itu. Setelah penduduk Mekah itu beriman, masuk Islam semua pada waktu penaklukan kota Mekah, Mekah mulai makmur. Bukan hanya Mekah, tapi Saudi Arabia itu negara petrodolar, gitu ya. Ternyata di kemudian hari janji Allah ini benar-benar terwujud, karena Saudi Arabia hampir 2/3 minyak itu dari Jazirah Arab, dan yang paling banyak itu dari Saudi. Namun sekarang ini sudah mulai dikhawatirkan berkurangnya minyak itu, sehingga kerajaan Saudi yang dipimpin oleh anaknya ini, ya, Muhammad bin Salman, itu menggalakkan bagian pariwisata. Ya. Maka saya baca menurut mereka akan dibangun saingan Burj Dubai. Ya, Burj itu ya, bangunan tinggi yang ada di Laut Dubai itu, supaya banyak. Nah, sebenarnya kalau menjaga image saja, orang berumrah ke sana itu setiap hari, gitu loh. Itu sudah pendapatan luar biasa itu. Nah, ini khusus membicarakan penduduk Mekah, gitu ya. Maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan, maka benar-benar penduduk Mekah dan di sekitarnya, yaitu Saudi Arabia, Allah telah bukakan kunuzal ardh, perbendaharaan kekayaan bumi. Wa razaqahum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi mereka banyak kebaikan, yaitu rezeki yang baik-baik. Itu juga atas berkah doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendoakan penduduk Makkah itu, Rabbana, wahai Tuhan kami. Setelah Allah menyatakan bahwa di Makkah itu ada
tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu makam Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah doanya, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Itu doa Nabi Ibrahim. Warzuqo ahlahu minas samarat, dan anugerahilah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan. Karena di Mekah itu gak ada pohon buah-buahan, tapi semua buah-buahan ada. Gitu. Nah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Itu man amana, bagi orang yang bertakwa. Jadi beri rezeki bagi orang yang beriman di antara mereka. Nah, maka di sini tadi andai kata penduduknya Al-Qura di sini umum, tapi ditujukan kepada Mekah secara khusus. Ya. Maka Mekah itu disebut Ummul Qura. Ummul Qura itu ya ibu kota. Ya. Maka ada Universitas Ummul Qura di Mekah. Kalau di Madinah Jami'ah Islamiyah, Universitas Madinah itu. Kalau di Makkah Ummul Qura. Ummul Qura ini tempat berkuliahnya pemimpin organisasi besar ya di Indonesia sekarang ini, yang kemudian doktornya dicabut ya karena dia jil gitu ya, yang menyatakan orang berjenggot itu tidak berakal ya, gitu ya. Itu Universitas Ummul Qura. Walakinna ahlul qura al-awwalin kazzabu. Akan tapi penduduk negeri Mekah maupun negeri-negeri sekitarnya itu mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'akhadhahum bil azab, maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada mereka bima kanu yaksibun. Karena perbuatan mereka, bukan karena Allah itu zalim, tapi karena perbuatan mereka. Gitu ya. Ya, di negeri kita ini saat ini ada banjir, ada gempa. Kenapa seperti itu? Itu tidak serta-merta fenomena alam, bukan. Tapi itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di negeri ini banyak kezaliman, ya, banyak ketidakadilan. Wa ahlul qura al-yawm, sementara penduduk negeri-negeri saat ini, wahum mukadzibun, mereka adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, kita lihat qura di sini juga berarti Amerika dan seperti Perancis kemarin, ya itu menghina Nabi dengan membiarkan majalah heboh itu untuk membuat karikatur, ya, yang kemudian ada seorang pemuda Muslim jengkel nabinya, ya dibikin seperti itu, ya marah dia, bunuh itu guru, ya kan? Ya seperti itu jazaul kafir, gitu kan? Jadi saat ini banyak penduduk negeri yang kafir. Ya kita lihat ya, Jepang masih banyak orang kafir, gitu ya. Negara muslimnya sedikit, penduduk muslim sedikit, paling sekitar 1,8 miliar. Sementara orang kafir lebih dari 9 miliar. Kalau penduduk dunia sekarang ini 11 miliar. Nah, seharusnya penduduk negeri saat ini mengambil pelajaran terhadap apa yang menimpa penduduk-penduduk negeri yang dahulu. Kemudian mereka beriman, mereka mengesahkan Allah dan taat kepada Allah. Namun mereka secara
kesinambungan secara terus menerus melakukan kesyirikan, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab sebagaimana menurunkan azab terhadap orang-orang dahulu. Ya. Nah, kalau kita aktualkan dengan negeri kita Indonesia ini yang dulu disebut oleh penyanyi Kus Plus, ya, bukan lautan tapi kolam susu, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Masih ingat ya? Saya masih kecil gitu. Ya, orang bilang tanah kita tanah surga. Ya, negeri kita ini memang disebut surga. Ketika tahun 75 Grand Sheikh Al-Azhar yang bernama Muhammad Shaltut, dia lihat Indonesia ini begitu hijau. Dia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta kalau tidak salah, atau apa yang satunya, Halim Perdana Kusuma, ya. Dia menyatakan turun begitu dijemput, apa kata dia? Ya, memang orang Mesir itu suka memuji. Ya. Apa kata dia? Indonesia bid'atun minal jannah. Indonesia itu penggalan dari surga. Nukhilan fil ard, yang diletakkan di bumi. Bahasanya itu luar biasa, ya. Ya. Indonesia penggalan dari surga yang diletakkan di bumi. Karena Indonesia ini apa yang tidak ada? Emas ada, perak ada, uranium ada, ya kan, timah ada, minyak ada, semuanya ada, subur. Ya. Tapi kenapa sekarang ini kita seperti ayam mati di lumbung padi, gitu ya? Banyak orang miskin. Ya, negara kita sebenarnya sedang kolap. Ya. Adanya BLT itu ya tanda-tanda bahwa ada kekhawatiran penduduk kita ini menjadi kelaparan. Ya, karena banyak orang yang mendustakan Islam, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, maka berkah itu ditarik sekalipun kita ini seperti dikatakan tadi, penggalan dari surga yang diletakkan di bumi. Karena surga itu kebun-kebun, pohon, sungai-sungai. Ya, Indonesia itu sungainya besar-besar, apalagi Kalimantan. Ya, sungai itu bisa diarungi oleh kapal besar. Gitu. Sulawesi, sungai itu yang masih air terjunnya itu masih bening. Ya, kalau Kaliloji ya sudah tercemar, gitu. Ya kan? Subhanallah. Jadi ini tadi. Ya, dapat kita garis bawahi dari ayat pertama ini bahwa orang beriman bertakwa dijamin keberkahan dalam rezekinya. Gitu ya. Yang kedua, bahwa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka diazab itu atas perbuatan mereka. Gitu. Nah, kemudian ini yang sesuai dengan temanya ini, ya, esensi yang kita ambil. Allah berfirman, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka bayatan di malam hari, wa hum naimun, sementara mereka sedang tidur. Nah, coba kita lihat. Afa amina ahlul qura ay ajhalu min nuzulin bima qablahum
fa'aminu ayyatiyahum azabuna laylan wa hum na'imun. Ya, apakah penduduk banyak negeri itu mereka berpura-pura tidak tahu atau merasa tidak tahu, gitu ya, bahwa apa yang diturunkan oleh Allah berupa bala terhadap orang-orang sebelum mereka itu adalah karena kezaliman. Nah, seharusnya penduduk banyak negeri saat ini mereka beriman, ya. Tetapi bukannya beriman, justru mereka merasa aman. Orang apa paling, kalau sudah ngomong ya paling. Padahal azab Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu berupa tsunami, apakah itu berupa longsor, banjir, gitu ya, gempa bumi, itu rata-rata terjadi di malam hari. Rata-rata di malam hari. Coba seperti terakhir itu ya, tsunami, ketika orang berjoget-joget melakukan ya, itu tanpa ada peringatan gempa, ya mereka dilibas oleh tsunami, gitu ya. Malam hari. Di Palu kemarin itu malam hari, Pak, menjelang maghrib, gitu ya. Umat Nabi Nuh disiksa oleh malaikat karena mereka melakukan perbuatan tidak sesuai dengan kodrat Allah, yaitu laki-laki suka sama laki-laki. Kalau istilah sekarang ini LGBT, itu dibinasakan oleh Allah di tengah malam. Jadi rata-rata malam ketika orang lalai. Ya. Dulu ada gempa bumi, bencana alam di Jogja, gitu ya. Itu jam 6 pagi. Ya, gitu ya. Begitu juga tsunami Aceh, itu jam 8 kurang 5 menit pagi. Ya. Maka ayat berikutnya Allah menyatakan, "Au azabuna duhan wa hum yal'abun." Nah, gitu ya. Ayat itu. Apakah mereka merasa aman? Awa amina ahlul qura. Nah, ini ayat 98 itu ya. Apakah penduduk satu negeri merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna duhan. Ya. Bahwa kedatangan siksa kami, azab kami, yaitu azab Allah kepada mereka pada waktu duha, wahum yal'abun. Jadi ada dua waktu datangnya azab, yaitu di malam hari dan di pagi hari, waktu duha. Waktu duha itu ya mulai dari terbit matahari sampai seukuran anak panah, itu waktu duha, sampai matahari sebelum tergelincir atau berada di tengah-tengah. Jadi sebenarnya waktu duha itu jam 11 sebelum zuhur itu masih bisa, itu disebut waktu duha. Jadi azab Allah datang pada waktu malam atau pada waktu pagi hari, waktu duha, di mana mereka sedang sibuk dengan kegiatan mereka. Ya, seperti tsunami di tempat lain, ya, mereka masih bersantai di sebuah pantai, ya tiba-tiba tsunami gitu. Waktu tsunami Jepang tahun 2011 kemarin, ya, itu juga waktu pagi. Ya. Jadi awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna ay azabuna duhan wa hum yal'abun. Ay ghafala ahlul qura wa aminu ayyatiyahum azabuna duha. Ya.
Ya, di situ dijelaskan bahwa kebanyakan penduduk negeri itu mereka lalai. Ya, mereka bersantai-santai tadi ya. Wa amin, dan mereka merasa beraman atas kedatangan azab Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Wa hum fi a'malihim allati la ta'udu alaihim bi khair. Sementara mereka masih sedang sibuk dengan pekerjaan mereka yang la ta'udu alaihim bi khair. Tidak kembali membawa kebaikan bagi mereka. Ya, artinya bahwa ketika mereka bekerja, datang azab Allah berupa tsunami tadi atau apapun bentuknya seperti angin puting beliung, ya maka pekerjaan mereka itu tidak bermanfaat, tidak membawa kebaikan lagi bagi mereka. Ya. Ka'annaha li'bu atfalin yal'abuna biha. Jadi Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menganalogikan ini, mereka itu bermain seperti mainnya anak-anak kecil, balita. Mereka lalai, tidak punya pikiran apapun. Ya, anak-anak itu kalau main tidak punya kekhawatiran karena mereka merasa aman. Ya, seperti itu orang sekarang ini. Ya, sehingga mereka melakukan maksiat. Ya, apakah itu rampok uang negara? Ya termasuk. Mereka bermain-main dengan itu. Ya. Nah, kemudian Allah menyatakan pada ayat berikutnya, ayat 99, afa aminu makrallah. Apakah mereka penduduk negeri-negeri tersebut, ya termasuk kita Indonesia ini ya, sekarang saat ini, merasa aman dari makar. Makar itu makar, diartikan makar. Makar itu ya tipu muslihat, rencana jahat. Tapi yang dimaksud makar Allah di sini adalah azab Allah. Ya, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang merugi. Ya, berarti kita harus senantiasa terus-menerus setiap hari itu harus waspada. Ya. Karena boleh jadi setiap hari azab Allah itu datang. Ya. Apakah itu berupa umum ataupun secara khusus? Ya umum seperti corona ini ya termasuk azab juga ini kita ini, ya kan? Ya. Kita merasa khawatir sehingga orang tidak mau datang ke masjid lagi. Gitu ya? Ada apa ini? Ya. Kalau di awal-awal saya katakan jangan-jangan corona ini piaraan Dajjal. Nah, begitu ya. Karena begitu kecil tetapi ditakuti. Masjid sampai tutup. Itu luar biasa di masjid sampai tutup itu. Ya. Nah, kita tidak mau tutup. Tapi justru kita kalau dalam negara itu dikriminalisasikan, gitu ya. Ya. Masjid Al-Hikmah itu kita dikriminalkan itu, gitu ya. Saya ketawa, ya. Ya, biarnya sudah berlalu. Jadi tidak boleh kita merasa aman. Merasa aman di sini ya lalai, alpa, bersantai-santai, ya. Maka ketika kita berada di pinggir pantai, di tepi laut umpama, kita harus khawatir nih, jangan-jangan laut ini nanti meluap ya kena kita gitu ya. Kita di jalan, kendaraan kita berpapasan dengan truk atau tronton yang memuat muatan berat itu, angkutan berat, gitu ya. Kita berada di sampingnya, kita harus khawatir, waspada gitu. Jangan sampai kalau dia oleng begitu ya, kena kita. Ya. Dia boleh jadi itu azab yang dikirimkan oleh Allah kepada orang yang tertentu, orang yang berdosa.
Jadi tidak boleh kita merasa aman. Ya. Jadi agarrahum imhaluna lahum wastidraduna iyahum fa'aminu makrallah. Nah, ini yang dimaksud bahwa mereka garra itu tertipu, ya. Dengan kami membiarkan mereka hidup bermewah-mewah tapi tidak beribadah. Kami biarkan dia, ya. Sehingga mereka tertipu. Nah, begitu juga istidraj. Nah, ini merupakan istidraj. Istidraj itu Nabi katakan fa idza ra'aitallaha yu'til 'abda ni'matan wa huwa fi ma'asihi fa'lam annahu istidraj. Bila engkau melihat Allah menganugerahi nikmat kepada seorang hambanya, namun dia berada dalam maksiat, maka nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah istidraj. Ya, nah, kita khawatir jangan sampai istidraj. Istidraj itu ya diluluh, diberi, ambil, tapi kemudian dia diazab. Waliyadzubillah. Nah, karena kelalaian mereka itulah mereka merasa aman dari azab Allah. Ya. Nah, ini kemarin ada seorang artis itu ya, yang kemudian orang-orang selfie bersama dia karena dianggap bermusuhan dengan tokoh agama yang terkenal di Indonesia ini. Ya biarin aja saya masuk neraka, nggak apa-apa. Nanti saya bikin, konser bikin host. Nanti saya bersama Michael Jackson, ya, bersama artis-artis, ya saya menjadi hostnya karena dia. Ya memangnya seperti itu, seperti bayanganmu neraka itu, ya kan? Ini orang terlalu lancang. Jadi orang merasa aman dari azab Allah. Tidak boleh. Kita diajari oleh Allah dalam berbagai macam ayat, ya, dan surat. Seperti dalam surat Al-Furqan, kita diajari oleh Allah itu untuk meminta perlindungan dari neraka. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami, palingkan kami dari neraka jahannam. Ya, inna azabaha kana gharama. Karena sesungguhnya azabnya terlalu berat, bisa membuat orang gila. Begitu ya. Nah, dalam surah Al-Imran ayat 16 misalnya dikatakan, diajari Allah doa kita. Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ya. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari api neraka. Surat Al-Baqarah ayat 201 itu Allah mengajari kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba, jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, ini orang menantang. Dia pikir neraka itu seperti di dunia ini saja gitu ya. Allah mengancam itu dalam surah Al-Kahfi ya. Ya, di sana dikatakan kira-kira ayat 31 gitu. Dikatakan inna a'tadna lidzalimina nara. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang zalim itu neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang nyalanya itu mengepung mereka dari berbagai arah. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya, mau kemana kita? Ya, waliyadzubillah. Karena panasnya di situ, orang minta minum. Wa yastaghithu, kata Allah, kalau mereka minta minum, yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka diberi minum dengan cairan yang mendidih, yaitu cairan nanah dan darah yang mendidih, seperti mendidihnya timah yang besi yang dilebur. Yashwil wujuh. Ketika mereka mengangkat wadah minumnya itu,
wajah-wajah mereka menjadi hangus terbakar. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah minuman yang terburuk. Ya. Dan neraka itu adalah tempat tinggal yang terburuk. Ya, jadi kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan la ya'manu makrallah illa al-qaumul khasir. Tidak ada yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dia adalah orang-orang yang merugi. Ya. Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang tinggal di Basra, sehingga disebut namanya itu Al-Hasan. Tapi karena dia tinggal di Basra, maka disebut Al-Basri. Hasan Al-Basri. Nah, di Indonesia tinggal di Pekalongan diberi nama Hasan Al-Basri. Harusnya Hasan Al-Pekalongani, ya gitu. Ya, gitu. Tapi orang itu dulu tabarukan, mengambil berkah dari nama yang dianggap alim. Nah, Hasan Al-Basri karena alimnya di Indonesia ini terkenal, Hasan Al-Basri. Gitu ya. Ada dulu mantan ketua MUI sudah meninggal. Yang dari Kalimantan itu namanya Hasan Al-Basri, Hasan Basri. Dia menyatakan orang beriman dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya pendosa-pendosa, ahli durjana, orang zalim itu, di dalam kemaksiatannya dia merasa aman. Ya, ini mengomentari ayat ini. Jadi orang beriman dalam ketaatannya, dalam salatnya karena menangis, baca ayat, ya kan? Ya. Baca ayat wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran. Ya. Kebetulan tasla naran, masuk neraka itu kita bisa takut. Padahal kita baca dalam salat bisa menangis. Tapi orang yang penjahat itu dalam kejahatannya, dalam kemaksiatannya dia merasa aman. Waliyadzubillah. Nah, ini maka wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Nah, ini tadi. Nah, kemudian ayat terakhir ayat 100 dalam bahasan ini Allah menyatakan awalam yahdi lilladzina yaritsunal arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidzunubihim. Dan apakah belum jelas bagi orang yang mewarisi atau mempusakai suatu negeri sesudah lenyap penduduknya? Nah, itu kan banyak, gitu ya. Seperti di Palu kemarin, di Lombok, di Aceh tahun 2004. Ya, bahwa jika kami menghendaki, kami akan menimpakan azab kepada mereka karena dosa-dosa mereka. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kemudian kami tutup, kami kunci hati-hati mereka, fahum la yasma'un, maka mereka tidak dapat mendengarkan. Artinya apa? Seharusnya negeri yang pernah terjadi bala bencana, terjadi azab, ya, karena bala bencana itu boleh jadi azab itu bagi orang kafir, bagi orang tidak beriman. Bagi orang beriman ditimpa musibah, banjir apapun, termasuk bencana alam, tsunami atau erupsi gunung berapi. Bagi orang beriman itu ujian, cobaan, bukan azab. Gitu ya. Kalau ada keluarganya yang terkena azab, ya berarti itu ujian baginya. Ya, ini kita dibatasi oleh waktu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.